Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik mengikhlaskan atau merelakan mantan yang tidak pernah mencintaimu, ya, walaupun mungkin tidak bisa, dan cukup lakukan hal ini, ya. Nah, jadi memang ketika orang berpisah, ya, apalagi satu sisi sangat mencintai, walaupun pada sisi yang lain mungkin mantan cintanya sekedar main-main saja. Orang menerima sebuah komitmen itu bisa karena begitu banyak faktor, ya. Ada yang memang karena faktor cinta, ya. Kalau dia memang mencintai, walaupun mungkin ada perpisahan, indikatornya yang bersangkutan tidak akan tergesa-gesa untuk mencari pengganti yang lain. Lah ini belum berpisah saja, dia sudah jalan dengan orang lain, maka bagaimana bisa dikatakan dia mencintai? Ya, indikator yang lain ketika terjadi perpisahan, ya, kemudian satu pihak berusaha untuk memperbaiki hubungan walaupun mungkin agak gengsi, ya, walaupun mungkin masih diliputi kemarahan, tetapi paling tidak masih memberikan kesempatan untuk berkomunikasi, menjelaskan letak permasalahannya, meminta maaf dan seterusnya tadi, ya. Tetapi ketika seseorang pergi dan betul-betul mantap betul, ya, jadi diupayakan dengan cara apapun minimal untuk bisa komunikasi lah, ya, menjelaskan keinginannya untuk bersama-sama lagi dan dia betul-betul tidak peduli, ya, bahkan mungkin dia sudah jadian dengan orang lain, bahkan mungkin juga sudah menikah dengan orang lain. Itu menandakan bahwa yang bersangkutan ketika menerima untuk membangun komitmen tidak didasari oleh cinta, tetapi lebih kepada kepentingan-kepentingan yang sifatnya sangat pragmatis, ya. Apa pragmatismenya? Mungkin dia baru ditinggalkan oleh orang yang dia cintai, dia sendiri sangat rapuh, sangat galau, dan dia butuh teman. Ya, dia butuh tempat untuk bersandar, dia butuh tempat untuk curhat, dan Anda masuk pada saat itu. Jadilah diterima. Tetapi ketika dia sudah berhasil menguasai dirinya kembali, dia merasa hampa karena memang tidak pernah merasakan memiliki ketertarikan dan cinta kepada Anda, ya. Kemudian faktor yang lain bisa jadi karena faktor kebutuhan yang sifatnya material, ya. Jadi dia melihat Anda cukup punya banyak fasilitas yang bisa dia manfaatkan, yang bisa dia gunakan untuk menopang kehidupannya. Nah, makanya dia menerima, ya. Tetapi saat dia memiliki atau mendapatkan atau menemukan seseorang yang lebih keren, lebih kaya pastinya, ya. Jadi orientasi cinta seseorang itu kan kembali kepada karakter bagaimana dia ditempa. Orang yang tidak diajari orang tuanya untuk matre, dia akan mencintai dengan hatinya betul, secara utuh. Tetapi orang yang dididik oleh orang tuanya untuk menjadi matre sejak kecil, setiap hari pembicaraannya cuman golek bojo, uang sugih, ya, cari suami atau istri orang kaya. Setiap hari yang ditanamkan beli rumah, hidup mewah, jalan-jalan ke Eropa, dan seterusnya. Nah, maka ketika dia menemukan seseorang yang lebih kaya, dijamin dia pasti akan melupakan Anda, ya. Nah, saat terjadi perpisahan, itu kan bisa jadi karena berbagai faktor, ya. Ada yang memang karena faktor dirinya sendiri yang melengseh. Ada karena faktor tekanan dari orang tua. Ada juga karena faktor sihir tafrik seperti yang pernah saya jelaskan di video saya yang lain, sihir perceraian. Lah, orang juga banyak sekali melakukan kesalahan pada aspek yang ketiga ini, sihir tafrik tadi. Jadi dia dipisahkan, digarap itu dengan menggunakan metodologi kekuatan-kekuatan supranatural begitu, ya.
pakai dukun dan seterusnya. Nah, dia membalasnya kemudian dengan menggunakan cara yang sama. Jadi pada satu sisi orang tuanya memisahkan dengan sihir, dia kemudian menggunakan cara pelet. Dosanya sama-sama besarnya dan resikonya bisa jadi edan tuh yang dituju ya. Jadi dia sendiri kehilangan jati dirinya, digarap genti dengan menggunakan sihir yang bernama ilmu pelet tadi, maka bisa stres yang bersangkutan. Siapa yang kemudian bisa menerima seseorang dalam keadaan jiwanya menjadi tidak utuh. Nah, karena itu kan kasihan kalau dia harus mengalami yang demikian. Selain Anda juga dapat dosa yang tidak berampun, dosa syirik. Orang tuanya biarkan saja dapat dosa syirik masuk neraka, tapi jangan sampai Anda ikut masuk neraka juga hanya karena faktor cinta. Yang perlu Anda lakukan adalah berdiam. Ya, tidak berusaha menghubungi, tidak berusaha untuk berkomunikasi lagi, tidak berusaha untuk bertemu ya, memberikan kesempatan kepada dia untuk merasakan kebahagiaan dalam perspektif dia. Walaupun bahagia menurut dia korbannya adalah kita dengan cara meninggalkan kita. Dengan kita diam, maka dia akan bisa menata hidupnya dan mungkin itu akan menjadi perjalanan hidup yang melelahkan dan menjemukan, tetapi paling tidak itu akan memberikan bantuan kepada yang bersangkutan untuk tidak menjadi seseorang yang lain ya, pura-pura mencintai kita. Itu kan menjadi sosok yang tidak jujur. Jadi biarkan sajalah dia pergi ya, mencari kebahagiaan dengan cara dia ya. Kemudian ada satu terapi yang bisa kita lakukan untuk diri kita agar hati menjadi tenang. Perbanyak membaca surat Al-Ikhlas dengan memaknai kandungan arti dari surat tersebut ayat demi ayat. Ya, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat kita meminta. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Artinya apa? Ini bentuk karunia dari Allah. Ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai, Allah mungkin tidak mau ada seseorang yang mengisi hati Anda. Dan Allah mau agar hanya Allah yang ada di dalam hati Anda. Anda boleh kehilangan mantan, tetapi jangan sampai kehilangan iman. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.